Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang ke berapa? 9. Jangan sampai lupa, diingat-ingat. Niat kita akan semakin sempurna jika kita faham dengan penuh kesadaran. Jadi waktu kita sahur, kita ingat ini hari keberapa saya niat puasa. Itu lebih mantap jika niat kita itu pasti. Berarti keberapa? 9. Alhamdulillah tanpa terasa sudah sepertiga Ramadan. Nanti sepertiga lagi masih di sini, sepertiga lagi sudah liburan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li jabatil mas'ul wa li taf'il bala wa li maghfirati dzunub wa li jalbir rizqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kesempatan ini sebagaimana yang kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, kita mencoba memahami sedikit tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Sering saya sampaikan surat Al-Fatihah ini sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya Al-Quran atau ringkesannya Al-Quran ada di situ induknya. Nah ini dibuat atau disiapkan ketika di Lauhim Mahfudz sudah disiapkan itu. Maka surat Al-Fatihah ini yang disebut ya, walaqad atainaka sab'am minal mathani. Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Masani artinya diulang 2 kali, maksudnya sering diulang gitu. Nah ini surat Al-Fatihah. Nah, dalam beberapa tafsir itu ya secara ringkas itu turunnya itu ada yang mengatakan turun saat di Mekah. Tapi riwayat lain mengatakan turunnya saat pintu langit terbuka dan malaikat Jibril membawa 2 cahaya. Salah satunya adalah cahaya Al-Fatihah. Salah satunya cahaya Al-Fatihah. Nah, dalam konteks ini ada surat ini juga pernah diturunkan sebagai obat atau syifa, dan juga sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quran yang merangkum semua isi ajaran Islam. Nah gitu, ada di surat Al-Fatihah. Juga pernah dalam konteks sholat, surat Al-Fatihah diturunkan berkaitan dengan perintah sholat, sehingga Al-Fatihah ini menjadi bacaan wajib atau menjadi salah satu rukun. Nah, kalau tidak membaca Fatihah dianggap tidak sah sholatnya gitu. Tetapi meskipun demikian ada ulama, ya, kata Gus Baha itu ada ulama, salah satu ulama mazhab
mengatakan kalaupun tidak bisa baca Fatihah, sholatnya sah enggak? Dengan baca satu ayat Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, itu. Ada salah satu ulama mazhab, ya, imam mazhab itu mengatakan boleh dengan ma tayassara, semampunya, apa yang mudah dari bacaan Al-Quran. Tidak harus Fatihah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Yang penting baca surat Al-Quran semampunya. Kalau tidak bisa baca Fatihah, maka tetap sholat itu wajib. Gitu. Nah, tetapi mayoritas ulama mazhab, apalagi Syafi'i, itu bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan kalau sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Dan Fatihah tidak ada basmalahnya itu juga kurang, karena 7 ayat yang dimaksud termasuk basmalah. Berbeda dengan imam mazhab yang lain, Imam Malik misalnya. Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak bagian dari Al-Fatihah, tapi itu pembuka setiap surat. Dan ada di dalam surat apa? Kemarin? Basmalah itu ada di surat apa kemarin? Lupa? Hah? An-Naml ya? An-Naml ya? Surat An-Naml. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kalau membaca surat Al-Fatihah ini ya, misalnya kita hadiahkan untuk doa, untuk pengobatan, untuk hadiah kepada anak, kepada orang yang masih hidup, sudah meninggal, orang tua, itu bisa. Fatihah ini karena ringkesan dan coro minyak itu, minyak wangi itu, bibitnya secuil aja sudah sak tong bisa wangi semua. Itu minyak wangi yang kamu pakai itu sebenarnya bibitnya hanya 1 tetes berapa mili. Lah Al-Fatihah itu seperti itu. Luar biasa saking padatnya isinya itu. Ya, dalam riwayat malaikat terdapat riwayat menyebutkan Jibril membawa surat ini ketika pintu langit terbuka. Ya, intinya dengan turunnya Al-Fatihah ini menandakan bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian coba itu di dalam surat apa itu? Surat Zuhruf ayat 4, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dengan wa innahu, dan sesungguhnya fi ummil kitab, di dalam umul kitab itu ladaina la'aliyun hakim. Dengan umul kitab ini, dengan penjelasan datangnya umul kitab atau Al-Fatihah ini, kami Allah di sini itu di ars itu la'aliyun, benar-benar menjadikan tinggi derajatnya, hakimun, banyak hikmah atau kebijaksanaannya. Nah, terus biasanya gini, di dalam Mbah Maimun Zubair itu menyampaikan di Al-Fatihah itu ada hubungan langsung Allah dengan hambanya. Kalau status kita sudah hamba, itu insya Allah doa kita itu lebih makbul, lebih dekat. Coba di dalam Al-Fatihah itu, jenengan pernah doa enggak di dalam Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Lah, dari ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir itulah haknya hamba.
Tapi dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, 5 ayat pertama itu semuanya tentang Allah, tauhid. Bismillah dengan menyebut bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Apa sifatnya Allah ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifatnya Allah ar-Rahimi, zat paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekaya puji iku lillahi kagungane Allah rabbil alamina kang merengerane wong alam kabeh. Sifatnya Allah ar-Rahmani, zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifatnya Allah ar-Rahimi, zat welas asih ing dalem akhirat bloko. Terus maliki kang menguasai apa? Yaumiddin ing dalem hari kiamat, dina kiamat. Iyyaka na'budu, iyyaka dateng panjenengan estu Gusti Allah gitu. Na'budu kita nyembah. Wa iyyaka lan dateng panjenengan Gusti Allah nasta'in kula nyuwun pitulungan. Nyuwun pitulung kula. Terus lah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah masuk ke wilayahnya hamba. Maka biasanya pas di situ terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita memohon apapun, kita statuskan kita sebagai hamba, lemah. Hamba itu abdun, itu lemah, yang harus mengikuti, yang harus taat. Yang paling ditakuti ya hanya Allah, yang paling dicintai ya hanya Allah, yang lainnya itu nomor sekian. Lah itu baru status hamba. Iyyaka na'budu, terus baru wa iyyaka nasta'in, baru kalau sudah mengakui bahwa Allah lah Tuhan saya ini lemah, baru mengatakan iyyaka nasta'in. Aku memohon hanya kepadamu ya Allah. Berharap hanya kepadamu. Nasta'in itu mohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Kepada makhluk itu hanya wasilah, perantara. Yang namanya perantara itu kita misalnya bersodakoh itu jangan terlalu bangga, itu sodakoh itu Allah sing ngersake jenengan, sing ngei rezeki juga Allah. Kita itu hanya jadi tapi sebaik-baik perantara adalah yang bisa menjadi perantara kebaikan. Dan itu langsung dari Allah. Dan itu yang dikehendaki Allah. Dan itu yang diridhoi Allah. Tapi jangan sombong, jangan merasa iki lho aku iso banyak membantu, ini karena aku. Lah biasanya karena akunya ini di dalam hati. Meskipun dalam pembicaraannya ngomong saya tuh ikhlas, saya tidak berharap apa-apa, orang lain tidak ada yang tahu saya ngasih ini. Dengan ngomong begitu itu padha karo sedang menyampaikan kan, wah aku ki lho bar bantu wong kono, aku ki ora tak omong-omongke, aku nek bantu ki lho contone aku wingi bar bantu kae. Aku ora tak omong-omongke. Lah, dengan saya ngomong begitu itu padha karo saya sedang memamerkan gitu loh sebenarnya. Tapi tidak sadar itu setan itu pinter loh itu cara iki wong ki wegah pamer, tapi kenyataannya ngomong gini, saya ikhlas. Wah, aku ora diganti ora apa-apa, aku ikhlas, aku wis bantu iki. Aku tetap ikhlas. Itu menunjukkan kurang ikhlas ngomong begitu. Nek ikhlas ya wis meneng wae, gitu loh. Wis meneng wae aja diunggit-unggit, aja disindir-sindir gitu kira-kira. Lah seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus nek wis memohon pertolongan hanya kepada Allah, lanjutannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yang benar. Apa jalan yang benar itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang benar itu adalah jalannya orang-orang terdahulu. Ulama-ulama terdahulu, para nabi terdahulu yang sudah meninggal itu.
Jadi dalane wong soleh sing wis do meninggal. Nek soleh durung meninggal itu belum tentu. Karena bisa jadi saiki soleh ngesuk salah itu. Bisa jadi saiki salah besok soleh gitu loh. Ora salah yang penting soleh. Soleh yang penting ora salah gitu. Nah, jadi kalau bisa memohon meniru seseorang itu orang yang sudah pasti benarnya itu adalah ketika orangnya sudah meninggal. Maka para wali itu kenapa kita itu mengagumi para wali, karena beliau jelas-jelas jadi wali, terus meninggal memang husnul khotimah gitu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Oh, nabi, para wali, para ulama yang sudah meninggal dan mereka mendapatkan nikmat di dunia, nikmat di akhiratnya, nikmat di alam kuburnya, di alam barzahnya juga nikmat gitu loh. Faham? Lah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan-jalannya orang yang tersesat. Maghdub ini diartikan sebagai apa? Maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub sama dhalin itu orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani dalam perspektif ini, ya, perspektif Islam itu sudah kitabnya itu sudah diselewengkan, tidak murni. Kalau Al-Quran kan tidak mungkin dialih bahasa, itu tidak mungkin. Bisanya diterjemah. Al-Quran tetap Al-Quran, bahasa Arab tidak bisa diganti Al-Quran jadi bahasa Inggris, tidak bisa. Itu bisanya terjemah. Kalau kitabnya Al-Quran tidak bisa. Makanya kalau kitab-kitab sebelumnya, maka yang disebut ini Yahudi Nasrani ini, ya terutama yang sesat-sesat sudah tidak Tuhannya Esa, tidak Allah, itu berarti sudah tidak benar. Padahal Yahudi Nasrani dulunya Tuhannya ya Allah, sama, tauhid. Gitu. Nah, terakhir ya kita ambil hikmahnya untuk surat Al-Fatihah. Setiap aktivitas bisa memulai, bisa akhir. Fatihah itu dibacakan tidak apa-apa. Atau yang penting di situ kan ada kata basmalah, ada hamdalah. Semua aktivitas dimulai dari itu bagus gitu. Yang penting aktivitasnya baik gitu. Lah, hikmahnya antara lain ya. Yang pertama, jadi wasilah doa, wasilatut doa. Ya, misalnya wasilah, ngerti wasilah? Perantara. Coba kamu bar baca doa, terus walhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Jadi doanya itu biar sampai kepada Allah langsung itu diwasilai dengan Fatihah. Atau kita awali dengan Fatihah dulu, baru aktivitas. Gitu. Lah, ini dengan Fatihah ini akan dipermudah urusan kita. Amin Allahumma. Terus bisa mempermudah rezeki. Nah, jenengan jadi ndak harus doa yang lain-lain, baca Fatihah itu rezekinya ya bisa lancar. Nek ditekuni, difahami maknanya. Masalahnya kita sering tidak maca Fatihah karo ngalamun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Gitu tok. Amin. Aminnya iki koyo ora ikhlas ngono lho. Aminnya itu kayak ora ikhlas. Lah itu. Jadi akeh wong maca Fatihah tapi tidak direnungkan, tidak diresapi. Jadi bacanya itu yang penting maca. Coba jenengan njaluk karo aku njaluk duite ya. Aku njaluk duite anu 1 juta wae njaluk duite ya, 1 juta. Ngono ki karo ngono ki kira-kira lho. Karo Pak saestu kula niki mriki badhe panjenengan pun namung napa.
betah arto 1 juta sakniki saestu. Beda ndak kira-kira? Beda ndak? Jenengan karo anu njaluk duit ini, Pak njaluk duitnya ya Pak. Oke, 1 juta utuh saiki. Ya. Cepet kirim saiki 1 juta. Kira-kira beda ndak kamu? Jadi ada orang ngomong dengan jenengan minta jenengan tuh ngomongnya karo tolah-tolah ini karo ngopo ngono. Utawa ngomongnya aku njaluk duitnya 1 juta ya. Ono kira-kira kayak sampean maca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya kan seperti itu. Beda enggak? Beda. Segala sesuatu itu pakai penekanan, pakai kalimat yang jelas, dengan diresapi itu beda sekali. Gitu. Ya, yang kedua, untuk apa kira-kira? Pelindung. Lebih bagus lagi diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, amin gitu kan? Sebagai pelindung ini menurut Mbah Maimun itu diwaca ping 7. Umi ini terutama yang punya anak ya, yang sudah punya anak lagi siapa? Belum ada ya. Calon punya anak ya. Anaknya akeh-akeh. Itu setiap bar salat tak kasih tahu, setiap bar salat dihadiahkan untuk anak. Sebut jenenge. Ya. Dibaca 7 kali Fatihah setiap bar salat. Jare Mbah Maimun ditujukan kepada anak. Ila ruhi wa jasadi. Ila ruhi wa jasadi. Sopo? Ila ruhi wa jasadi. Khairunisa salsabila misalnya. Al-Fatihah 7 kali. Insya Allah ada perubahan. Nah, ini kan tak kasih PR. Kan jarang dibacakan Fatihah. Nah, ini coba dibacakan Fatihah 40 hari ya. Berturut-turut 5 waktu. Nah, biasanya doanya ibu itu makbul. Coba nanti MTS ada perubahan, pasti ada perubahan insya Allah. Itu. Terus di dalam riwayat Abu Musa Rasulullah bersabda gini. Bila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmumnya jawab amin, imamnya juga amin, makmumnya juga amin. Itu insya Allah akan dikabulkan doa-doa kita. Jadi dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan terkabul. Itu orang karo suwe temen Fatihah grudel gitu. Ya gimana mau dikabulkan? Wah, imame suwe ora karuan. Aku krungu meskipun yang mburi sing cewek-cewek do. Wah, nek abi imame suwe grudel. Ya piye meh dikabulke doane. Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam itu pernah sampai khatam Al-Qur'an toh. Tarawih itu. Para ulama-ulama terdahulu ya banyak yang selama satu Ramadan sampai khatam minimal sekali. Tuh. Lah nek dulu di Pondok Darun Najah, pondok saya waktu tahfidz Quran di sana itu kalau nggak salah 1 kali tarawih itu 1 juz. Kadang lebih 1 juz. Kalau kita kan kemarin hanya 1/4 juz ya. Kalau saya itu 1/4 juz. 1/4 juz apa 1/5 juz? 1/4 kayaknya. Kan 1 juz itu ada berapa halaman? 18. Hah? 1 juz berapa halaman? Hah? Iya, 18 sampai 20 halaman. Nah, kalau saya itu berarti berapa halaman itu? Ya paling 1/4-nya lah.
ora 1/5-nya. Ya. Terus yang ketiga, tadi sebagai obat mingkul lidain. Fatihatul kitabi sifa'um mingkul lidain. Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah itu menjadi obat segala penyakit. Kok bisa? Nabi pernah obat hati maupun obat jasad, obat badan. Ada yang pernah diantup ketunggeng ngerti? Kalah jengking gitu. Terus baca Fatihah, gitu, disedot keluarkan. Nah, tapi nek saya memahami yang ini ya, Fatihah kalau untuk obat fisik itu ketika terpaksa. Kalau enggak terpaksa saking tidak adanya obat, enggak arah orang dokter, lah baru pakai Fatihah atau sambil pakai Fatihah meskipun dengan dokter. Tapi wajib sekarang sudah ada ilmunya, ilmu kedokteran, kita wajib usaha. Ora jero setiap loro jantung diwacoke Fatihah. Loro gudigen wacoke Fatihah. Ya toh? Apalagi kena arit tugel tangane wacake Fatihah, ya mati. Gitu. Tapi nek kamu bisa kayak wali tenan ya mungkin tangannya langsung benek meneh ngono. Ketoke ora mungkin gitu loh. Ya kan? Mungkin ora. Nah, Allah menghendaki ya mungkin, tapi menghendaki ndak Allah kan gitu kira-kira. Gitu. Emangnya Allah bisa disupir kamu kan ndak bisa. Oh, Allah itu sudah memberikan hukum sunatullah di dunia ini. Maka kita tidak bisa bertentangan dengan hukum sunatullah. Hukum sunatullah itu gimana? Hukum sunatullah itu ya hukum alam itu yang sudah pasti-pasti itu. Tapi kepastiannya itu semuanya nisbi, hakikatnya tidak pasti. Paham ya? Kepastian di dunia tok, tapi besoknya setelah dunia hancur itu sudah hilang semua kepastian itu. Jadi tidak ada yang pasti. Dunia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pasti. Makanya kita tetap berharap sehebat-hebatnya dokter tetap kita wajib berdoa kepada Allah. Nah, pakainya Fatihah ini. Gitu loh kira-kira. Jadi usaha kita dengan dokter itu kan duniawi. Tapi dengan kita baca Fatihah jadi amalan akhirat gitu aja. Tapi wajib yang namanya usaha itu cari obat gitu loh. Nah, ilmu yang sudah pasti ya ilmu kedokteran. Itu ya hasil risetnya itu ya 80% lebih itu banyak sembuhnya. Tapi kalau alternatif yang tidak pasti-pasti itu ya 20% kurang. Dukun dan lain-lain. Nah, terus ada bahkan yang Nabi itu Fatihatul Kitab Syifa minas sami, dari racun. Nah, ketika kena racun diwaca Fatihah, langsung disedot, gitu. Sembuh, bisa sembuh. Tapi nah, ora ya disedot terus dilek. Nah, sing gantian kamu yang kena racun gitu. Tapi dengan Fatihah bisa saja racunnya jadi hilang gitu. Tapi ya itu harus betul-betul dekat dengan Allah, benar itu. Fatihahnya ya dibenarkan dulu gitu kira-kira. Nah, terus yang keempat ya turunnya Al-Fatihah ini menyebabkan iblis lemah, mengkerut atau sakit, tersiksa saking dahsyatnya Al-Fatihah. Makanya nek kita baca Fatihah tenanan iki kira-kira setan ku wis girapen asline. Ora wani nyedak. Lah dhewe ning pinggir makam turune makam lho setan ya wis gila wong dhewe sadurunge turu wis maca Fatihah, ngono lho. Makanya saya ndak usah ceramah begini di mana-mana, ndak usah. Saya buktikan toh, pondok ini dulu yang di sini wilayah sini ditakuti. Ringin itu semua orang ndak berani menek atau apa negor apa meneh.
Terus kok gawe omah ning nggon ngisor ringin, pinggir makam. Kan orang ndak berani. Dulu banyak itunya katanya. Banyak hantunya katanya. Tapi saya belum pernah dan insya Allah tidak akan pernah lihat yang namanya hantu pating gerantung apa pocong apa ndak mungkin. Nek pocong weruh terus setiap orang yang meninggal. Ngapain delok pocong sing ora jelas itu? Gitu. Malah setiap waktu ada terus itu di Masjid Putri itu. Pocong, ada enggak? Enggak tahu. Ya itu pada sholat itu setiap 5 waktu. kan putih-putih. Lucu. Kita kok malah takut sama setan. Setan itu sudah takut sama Fatihah. Kalau di jiwa kita ada Fatihah, itu setan wis girapen langsung keret ngene kok mlayu langsung hilang. Piye kok dhewe kok malah wedi, lucu. Goblok apa pinter. Saking dahsyatnya surat Al-Fatihah, makanya kasih itu di dalam jiwa kita itu, di dalam setiap urat nadi kita itu ada Fatihah. Yang terakhir, ya alaihim ujurahum. Atas orang yang membaca Fatihah itu banyak pahalanya. Bisa juga dihadiahkan untuk yang meninggal atau yang masih hidup, itu bisa mendapatkan pahala kedua belah pihak. Gini, jenengan baca tahlil, baca Fatihah dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Itu pahalanya untuk yang meninggal apa untuk kita? Jenengan baca tahlil. Itu pahalanya untuk yang mendapat pahala itu yang membaca atau yang dikirimi. Halo. Kedua-duanya itu. Ya. Sudah habis waktunya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.